Halo warga Jakarta, jumpa lagi dalam program Berita Jakarta hari ini, Selasa 16 Desember 2025. Saya Robi Cahyadi siap menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. BPBD DKI Jakarta meminta warga pesisir untuk mewaspadai potensi banjir. Fenomena pasang air laut maksimum diperkirakan terjadi pada 16 hingga 23 Desember. Potensi ini dipicu fase bulan baru yang meningkatkan ketinggian air laut. Puncak pasang maksimum terjadi pada pukul 7 hingga 12 siang. Warga Muara Angke, Pluit, Cilincing, dan Kepulauan Seribu diimbau untuk waspada. Masyarakat diminta memantau informasi gelombang air laut serta menghubungi Jakarta Siaga 112 bila membutuhkan pertolongan darurat. Rapat Pimpinan Gabungan DPRD DKI Jakarta menyetujui pendapatan daerah sebesar Rp71,45 triliun dengan APBD DKI tahun 2026 mencapai Rp81,32 triliun. Pemprov DKI Jakarta berharap Raperda APBD 2026 ini dapat segera ditetapkan mengingat waktu pelaksanaan anggaran sudah semakin dekat. Pemprov DKI Jakarta dan Kejaksaan Tinggi DKI menjalin kerjasama baru dalam penanganan pelaku tindak pidana. Fokus utama adalah penerapan keadilan restoratif dan pidana kerja sosial. Pelaku kerja sosial diharapkan dapat membantu mengisi kekurangan tenaga seperti pada pasukan putih yang mengurus lansia. Jakarta menjadi provinsi ke-29 yang mengimplementasikan pidana kerja sosial ini sebagai upaya penanganan kasus yang lebih humanis. Untuk informasi selengkapnya, warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pasca kebakaran di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memastikan langkah pemulihan agar aktivitas ekonomi terus berjalan. Selain mempercepat perbaikan dan renovasi kios yang terbakar, pemberian bantuan serta kerugian pedagang akibat kebakaran akan dijamin pihak asuransi. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung lokasi kebakaran 350 kios di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Dalam kunjungan ini, Pramono memberikan bantuan kepada 121 pedagang korban kebakaran, masing-masing sebesar Rp5 juta. Tidak hanya itu, Pramono juga akan menjembatani kredit lunak untuk pedagang di Bank Jakarta. Sekalian, saya baru saja meninjau Pasar Induk Keramat Jati yang pada hari Senin kemarin terbakar. Dan seperti kita ketahui bersama, ada 350 kios di tempat ini yang ditempatin kurang lebih 121 pedagang dengan luas 6.196 meter persegi. Sehingga dengan demikian tadi para pedagang meminta untuk diberikan kemudahan mengambil kredit dari Bank Jakarta. Ketika saya tanya berapa yang akan diambil, 500 juta. Pramono juga menargetkan 5 hari penyelesaian pembangunan untuk lokasi berdagang sementara. Hal ini agar pada korban kebakaran bisa berjualan dalam rangka menyambut Natal dan Tahun Baru. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan komitmen Pemprov DKI untuk memperkuat identitas adat Betawi. Mulai tahun 2026, Kota Jakarta akan disulap dengan nuansa Betawi di seluruh ruang publik. Penegasan ini disampaikan Gubernur saat menerima hasil Kongres Istimewa Kaum Betawi di Museum MH Tamrin Senin kemarin.
Pramono Anung mengatakan keputusan untuk membangun simbol utama Betawi secara menyeluruh akan segera dimulai tahun depan. Ia menilai selama ini Jakarta terkesan belum memiliki identitas yang jelas. Mulai tahun depan kita bangun semua simbol-simbol utama yang menampakkan wajah Betawi itu harus dinampakkan. Bahkan papan-papan iklan di batas kota, gedung-gedung, saya minta warna Betawinya itu jelas. Nggak seperti sekarang ini. Ketika undang-undang yang lama diberlakukan, mohon maaf, satu-satunya kota besar yang tidak punya kelamin yang jelas itu yang Jakarta. Maka sekarang udah nggak bisa lagi. Penegasan identitas ini juga tercermin dari kebijakan penggunaan busana adat Betawi seperti kebaya encim dan ujung serong oleh pegawai balai kota setiap hari Rabu. Pramono menegaskan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memposisikan diri sejajar sebagai mitra dengan kaum Betawi. Penguatan identitas ini diharapkan dapat meningkatkan kewibawaan pemerintah daerah dan masyarakat adat dalam membangun Jakarta. Komitmen Pramono ini menjadi langkah strategis dalam menjadikan Jakarta sebagai kota global yang tetap berakar pada budaya aslinya. Tim Berita Jakarta melaporkan. Berita Jakarta menggelar kegiatan ngobrol bareng Berita Jakarta di sekolah melalui program Berita Jakarta Hari Ini Goes to School. Hari ini sudah hadir di studio Muhammad Reza Pratama, siswa SMK Negeri 19 Jakarta Pusat yang menjadi peserta terpilih untuk mengisi program segmen Info Jakarta. Silakan Reza. Terima kasih Kakak Robi. Kita ke segmen Info Jakarta. Ada kabar baik untuk warga Jakarta. Pusat Pelatihan Kerja Daerah Jakarta Pusat membuka pendaftaran gelombang pertama tahun 2026. Berbagai kelas unggulan disiapkan, ada desain grafis, teknisi komputer, hingga tata busana. Pelatihan kerja ini gratis loh. Apa syarat dan ketentuannya? Simak informasi berikut. Kita beralih ke informasi cuaca. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id pada Rabu 17 Desember 2025, seluruh wilayah Jakarta diperkirakan diguyur hujan ringan. Wilayah yang akan diguyur hujan ringan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat, dan Kepulauan Seribu. Sementara suhu udara berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Robi Cahyadi dan tim redaksi yang bertugas undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.